Halo teman-teman, balik lagi di channel Bantal Film. Kali ini Bantal Film akan membahas film Doraemon Stand By Me 2. Adalah salah satu film yang paling ditunggu nih. Film yang sudah tayang di bulan Februari 2021 ini yang mengisahkan perjuangan Nobita dan Doraemon saat membantu pernikahan Nobita dewasa dan Shizuka di masa depan. Tentu saja film ini lebih seru, menegangkan dan mengharukan, sekaligus membahagiakan. Film ini disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan Ryusuke Yaki. Penasaran bukan? Langsung saja kita simak filmnya. Film diawali dengan Nobita, Giant Suneo, dan Dekisugi yang baru pulang dari kedai minuman. Karena Nobita besok akan menikah, Nobita pun langsung beranjak pulang. Namun saat dalam perjalanan, entah kenapa Nobita termenung memikirkan sesuatu. Tanpa diduga, Doraemon bersama Nobita kecil sedang berada di sana. Ternyata sedang memperhatikan Nobita dewasa karena rasa penasaran terhadap dirinya yang sudah dewasa. Dan film Doraemon Stand By Me 2 pun dimulai. Scene pun berganti. Saat pulang ke rumah, Nobita disambut kemarahan ibunya yang menemukan kertas ulangan dengan nilai 0. Dan Nobita hanya bisa menangis, apalagi hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya. Nobita pun berbicara dengan Doraemon yang sedang membereskan alat-alat canggihnya di langit-langit kamar. Karena lantai yang berantakan dan kotor, maka dipergunakan cat gravitasi untuk mengerjakannya. Lalu Nobita melihat alat ajaib Doraemon, dan Nobita pun meminta alat ajaib itu berupa tongkat penghilang ingatan untuk menghilangkan ingatan ibunya soal hasil ulangannya. Tiba-tiba ada kiriman paket Shopee dari masa depan yang mengirim barang sampel berupa alat pemindah jiwa. Dan mereka pun mencoba alat itu. Lalu tertukarlah jiwa mereka. Kemudian mereka pun menggunakannya lagi untuk mengembalikan jiwa mereka. Setelah selesai, Nobita terkena sesuatu. Lalu tiba-tiba berniat pergi ke masa depan. Tak lama kemudian Nobita kembali dan bilang kalau Nobita dan Doraemon lah yang mengantarkannya. Doraemon pun merasa aneh dan sepertinya telah terjadi sesuatu. Tiba-tiba ibu Nobita mendatangi kamar. Nobita dan Doraemon pun panik untuk menyembunyikan kertas ulangan Nobita yang banyak. Tanpa disadari, ada bayangan Doraemon yang muncul dan kembali lagi ke laci. Untung saja saat ibu datang, mereka bersembunyi di langit-langit sehingga tidak diketahui sang ibu. Lalu saat menemukan tempat persembunyian yang aman untuk kertas ulangannya, tanpa sengaja Nobita menemukan boneka beruangnya yang pernah diberikan oleh neneknya yang sudah meninggal saat Nobita masih kecil. Ia pun memperlihatkan foto neneknya kepada Doraemon dan teringat kenangan saat bersama neneknya. Nobita pun menangis karena rindu ingin bertemu dengan neneknya. Lalu Nobita meminta bantuan Doraemon untuk memakai mesin waktu. Dan Doraemon pun memperbolehkannya dengan syarat hanya melihatnya dari jauh dan langsung pulang. Tak lama kemudian, Nobita, Doraemon pun sampai. Dan Nobita pun sangat senang dengan suasana masa kecilnya. Lalu mereka langsung mencari sang nenek sampai di luar rumah. Kebetulan juga Nobita melihat dirinya saat masih kecil yang akan bermain. Tiba-tiba Nobita kecil menangis dan Shizuka pun datang untuk menenangkan Nobita kecil. Kemudian Nobita dewasa pun melihat dua berandalan yang selalu mengusiknya dulu. Nobita dewasa pun langsung memukul Giant dan Suneo. Setelah melihat itu, Doraemon pun menghentikan Nobita. Lalu kebetulan juga sang nenek sedang berada di situ. Seketika Nobita sangat terharu saat melihat neneknya berjalan di depannya dan melihat kasih sayang neneknya terhadap Nobita kecil. Walaupun Nobita kecil selalu koar-koar jika punya keinginan. Singkat cerita, akhirnya Nobita berbincang dengan nenek dan menanyakan perasaan neneknya terhadap Nobita kecil. Lalu nenek berkata, karena rasa sayang sang nenek besar kepada cucunya, nenek ingin bersama Nobita selamanya.
Tapi kondisinya yang sudah tua tidak memungkinkan. Setidaknya sang nenek ingin melihat Nobita bersekolah sambil membawa ransel. Kemudian Nobita pun mengambil ranselnya dan bertemu lagi dengan sang nenek. Lalu sang nenek pun berkeinginan lagi untuk bisa melihat pengantin Nobita. Nobita langsung menemui Doraemon untuk membawa nenek pergi ke masa depan. Tapi Doraemon pun berkata bahwa masa depan bisa berubah-ubah. Lalu mereka pun melihat televisi waktu yang ternyata Giant sedang mencoba menghubungi Nobita yang terlambat ke pernikahannya sendiri. Tiba-tiba sang nenek datang, lalu Nobita memperkenalkan Doraemon yang telah membawanya kemari. Nobita pun berencana untuk memperlihatkan sang nenek pengantinnya. Lalu sang nenek pun berkata, dia akan dengan sabar menunggunya. Mereka pun langsung pergi ke masa depan dan tiba di toilet yang ternyata ada sosok Nobita dewasa. Kemudian sampailah Nobita dan Doraemon ke tempat pernikahan. Lalu Nobita dan Doraemon pun hanya dapat melihat dari jauh tentang semua orang yang khawatir dengan Nobita yang belum datang, terutama Shizuka yang sangat khawatir dengan Nobita. Melihat itu, Doraemon pun punya ide supaya Nobita kecil menggantikan Nobita dewasa dengan kain waktu ajaib. Kemudian Nobita pun datang dan beralasan kepada orang-orang jika dirinya tersesat di jalan. Lalu mereka pun masuk, diikuti Doraemon yang mengecilkan diri. Doraemon pun berada di sisi Nobita yang terlihat gemetaran karena grogi, apalagi melihat Shizuka, sang pengantinnya yang berjalan ke arahnya. Kemudian mereka saling bertukar cincin. Nobita pun malah pingsan di tengah prosesi pernikahannya. Kemudian tibalah waktu potong kue yang dibuat dengan mesin canggih. Lalu Nobita dan Shizuka pun memotong kuenya. Mereka pun berfoto bersama. Mereka begitu sangat bahagia. Kemudian tibalah sesi sambutan dari Nobita. Tapi Nobita malah kebingungan harus berkata apa. Lalu ia pun keluar dengan alasan kalau surat sambutannya ketinggalan di ruang tunggu. Melihat kesempatan ini, Giant bernyanyi yang berniat menghibur. Seisi ruangan pun menjadi gaduh karena suara Giant yang mirip Taehyung. Kemudian Nobita dan Doraemon pun pergi mencari Nobita dewasa. Tanpa diduga, sebenarnya Nobita dewasa ada di belakang mereka. Karena tidak ketemu, mereka pun berniat pergi ke mesin waktu. Tapi saat di jalan, mereka menemukan kendaraan Nobita dewasa yang entah kenapa berhenti di situ. Kemudian mereka pun kembali ke toilet, ke tempat mesin waktu berada. Tapi mesin waktunya menghilang. Kemungkinan Nobita dewasa telah memakai mesin waktu itu. Alhasil mereka pun tidak dapat kembali tanpa ada alat-alat canggih Doraemon. Scene pun berganti ke sore hari. Doraemon pun terpikir untuk memakai mesin waktu jiwa dengan mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu. Dan persis seperti adegan awal, lalu Nobita pun kembali dan Doraemon pun mengembalikan jiwa Nobita. Mereka pun mengembalikan Nobita satunya dan menggunakan tongkat penghilang ingatan supaya melupakan kejadian ini. Kemudian Nobita, Doraemon pun masuk dan mengambil tongkat pencari. Oleh karena itu pada adegan di awal scene, Doraemon ada dua dan mencari tongkat pencari alat itu. Alat itu pun dipergunakan lalu berbunyi menandakan kalau Nobita dewasa ada di masa lalu. Mereka pun mendatanginya. Setelah bertemu, Nobita dewasa memberikan alasan kalau dia sebenarnya takut akan masa depan yang tidak bisa membuat Shizuka bahagia dan akan membuat repot semua orang. Dan Nobita kecil pun juga menjelaskan kalau ialah yang melakukan acara pernikahannya. Namun di tengah-tengah prosesi, ia juga lari dari pernikahannya dan pernikahannya menjadi kacau. Doraemon pun langsung mengeluarkan alat canggihnya untuk melihat 1 tahun setelah pernikahan Nobita.
Ternyata semenjak itu Nobita juga belum kembali karena terjebak di sini di zaman Nobita kecil. Tapi Shizuka tetap masih percaya bahwa ia akan kembali dan menceritakan semuanya. Lalu Nobita dewasa berkata, seandainya bisa memperbaiki mulai zaman ini, ia akan mengubahnya. Kemudian Doraemon pun menggunakan alat penukar jiwa dan menukarkan jiwa Nobita dewasa dengan Nobita kecil. Dan terlihatlah Nobita dewasa yang terlihat senang dengan perasaannya yang telah lama hilang. Doraemon dan Nobita kecil membiarkannya sendiri dan kembali ke kamar. Tapi saat itu ada kurir dari departemen store masa depan yang ingin meminta kembali alat penukar jiwa karena masih ada kecacatan. Mereka pun panik karena mereka telah memakainya selama ini. Sebenarnya alat itu ada sedikit kesalahan pada mesinnya, dan jika dipakai 1 jam lebih, maka kesadaran ingatan mereka akan menghilang. Kembali ke Nobita dewasa, kini ia tidak sengaja menabrak orang, dan orang itu memalaknya 1000 yen. Lalu Nobita pun melarikan diri dengan menggunakan motor Beat 125 cc. Kemudian Nobita pun hilang kendali karena ingat jatah bansosnya dipotong 10.000 hingga terjatuh. Dan bertemu lagi ketiga preman tersebut yang diketuai oleh Mikey. Ketika orang tersebut akan memukul Nobita, saat itu juga Nobita menghindar sekaligus kehilangan kesadarannya karena efek samping dari alat penukar jiwa. Sama dengan Nobita kecil, ia pun mulai kehilangan kesadarannya dan terjatuh. Beruntung saja Doraemon mengangkatnya. Kembali ke Nobita dewasa, saat itu Shizuka pun datang untuk memisahkan mereka. Hingga datangnya Suneo dengan pesawat tempurnya dan Giant menggunakan M4 Glacier. Mereka pun bersama-sama melawan orang-orang itu hingga dijemput sang ilahi. Kemudian setelah melindungi Shizuka, Nobita kehilangan kesadarannya bersamaan dengan Nobita kecil. Lalu Doraemon pun memakai pintu kemana saja, dan akhirnya mereka bertemu dan menggunakan alat penukar jiwa. Namun sayangnya alat itu sudah memberikan sinyal kalau kemungkinan bisa dipakai hanyalah kecil. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit ingatan dan kesadaran Nobita kembali. Lalu setelah itu mereka akhirnya kembali pulang. Tapi sebelum itu mereka ingin memastikan kelahiran Nobita dan mengapa diberi nama Nobita. Mereka pun kembali ke 10 tahun yang lalu dan bertemu dengan sang ayah yang sedang terburu-buru ingin ke rumah sakit untuk melihat ibu melahirkan. Mereka pun mengikutinya. Sesampainya di sana, mereka yang melihatnya diusir oleh ayah karena Nobita tidak sopan. Saat itu, mereka pun akhirnya dapat melihat dari pintu saja. Kemudian sang ayah pun telah memikirkan nama, yaitu Nobita, bukan Yanto. Dengan harapan anak itu sehat selalu dan berguna. Ibu Nobita pun juga berkata kalau sang nenek telah memberikan boneka sebagai hadiah. Sejak awal, ibu dan ayah Nobita berharap agar Nobita bisa jadi apa saja, asalkan berguna bagi orang-orang sekitar. Nobita kecil, Doraemon, dan Nobita dewasa pun akhirnya kembali ke masa depan. Jadi inilah perpisahan Nobita kecil dengan Nobita dewasa. Nobita dewasa pun kembali ke acara pernikahannya dan disambut banyak orang. Dan kemudian Nobita dewasa mengucapkan kata sambutan yang isinya ucapan terima kasih kepada neneknya karena selalu berada di sampingnya dan ayahnya yang selalu menyemangatinya. Juga sang ibu yang selalu memerahinya, tapi semua itu karena sayang kepada Nobita. Ia pun akhirnya mengerti bahwa Nobita diharapkan orang tuanya untuk berguna bagi bangsa, dan terlebih lagi ayah Shizuka yang berkata kalau Nobita mengerti rasa kepedihan dan kesusahan orang lain. Itu semua karena orang tua Nobita mengajarkan Nobita. Nobita pun berterima kasih karena telah dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa. Dan mereka semua terharu, bertepuk tangan. Ternyata, di balik kejadian itu ada sang nenek, Nobita, dan Doraemon yang mengawasi. Nenek pun menangis terharu karena melihat cucu kesayangannya menikah dan bahagia, dan pulanglah mereka.
Shizuka pun sadar saat itu kalau sebelum itu bukanlah Nobita yang asli. Mereka pun saling memakai cincin lagi. Dan kembali ke sang nenek yang berterima kasih karena telah memenuhi keinginannya. Dan karena kebaikan Nobita itulah yang membuat sang nenek bahagia. Nenek pun berkata kepada Nobita dan Doraemon, mereka boleh kembali ke masa lalu dan menemui sang nenek. Saat di perjalanan pulang, tanpa sengaja kepala Nobita terkena tongkat penghilang ingatan yang membuat ia melupakan kejadian tadi. Lalu Doraemon pun berkata, jika sesuatu yang indah akan terjadi saat Nobita besar nanti. Dan begitulah akhirnya dari cerita film Doraemon Stand By Me 2 berakhir. Oke teman-teman semua, sampai jumpa lagi di cerita film berikutnya. Jangan lupa like and comment ya teman-teman.